Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Adriansa. Saya dari Agribisnis semester 4D, mata kuliah pembiayaan UMKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan esai yang pada saat itu diberikan tugas oleh Ibu Fadila. Judul esainya yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia dilihat dari permodalan dan pembiayaannya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita ulas dulu sedikit yaitu apa itu COVID-19. Nah, uh, yang saya ketahui yaitu COVID-19 yaitu merupakan sebuah virus ya, yang bermula dari kota Wuhan dari Tiongkok pada bulan Desember 2019. Nah, virus ini juga telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Nah, untuk kasus COVID-19 ini pada bulan April lalu sekitar 620.000 kasus yang dilaporkan oleh 190 negara dan mengakibatkan 28.800 kematian, dan yang sembuh baru 137.000. Nah, dan upaya yang dilakukan untuk kita supaya kita tidak tertular oleh COVID-19 yaitu yang pertama social distance, yang yaitu ini adalah kita jangan sampai berkerumun, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, untuk yang kedua yaitu karantina mandiri. Nah, jika ada yang sudah terpapar virus corona ini, segeralah karantina mandiri, karena jika tidak karantina mandiri bisa menyebabkan tertularnya orang-orang di sekitar Anda. Nah, untuk karantina wilayah ini sendiri yaitu karantina di wilayah masing-masing. Jadi wilayah masing-masing membatasi pertemuan antar wilayah, seperti dari Bandar Lampung, orang-orang dari Bandar Lampung tidak boleh masuk ke orang-orang di daerah metro. Nah, seperti itu. Dan untuk yang keempat yaitu work from home. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang ada seperti pekerjaan apapun itu dikerjakan di rumah. Nah, dan juga tidak boleh adanya kegiatan-kegiatan yang itu menyebabkan berkerumunnya manusia, itu bisa menyebabkan virus ini cepat menyebar. Dan yang selanjutnya yaitu dampak terhadap perekonomian UMKM. Nah, yang pertama di sini yang saya ketahui yaitu turunnya transaksi karena diakibatkan yaitu social distance ini. Nah, jadi orang-orang berada di rumah saja, dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat menurun. Nah, yang kedua yaitu hilangnya pendapatan. Nah, untuk UMKM sendiri tentunya pendapatan yang dihasilkan pada saat sebelum COVID-19 ini menyerang itu lebih banyak ketimbang apa yang ada sekarang. Nah, untuk selanjutnya itu bangkrutnya usaha. Nah, kalau misalnya bangkrutnya usaha ini, bila ini terus menerus, itu akan mengakibatkan bangkrutnya usaha, dan terpaksa UMKM harus gulung tikar. Beda dengan halnya pada saat krisis moneter 1999, bahwasanya UMKM lah yang menjadi yang mendorong bangkitnya perekonomian di Indonesia, karena ini adalah sebuah pandemi yang bila orang-orang terus berkeliaran maka orang-orang bisa tercemar. Jadi ini sangat beda. Nah, dan yang keempat itu tidak adanya modal. Nah, bila itu terjadi, modal yang seharusnya
diperoleh oleh pengusaha ini bakal ada karena tidak adanya transaksi yang dilakukan. Nah, untuk solusi dari saya bagi usaha KUMKM yaitu berjualan online. Nah, berjualan online ini sendiri banyak yang harus bisa dilakukan, seperti kita menaruh produk kita misalnya di Shopee ataupun Bukalapak dan lain-lainnya, itu sangat membantu untuk kita berjualan. Nah, setelah kita berjualan online ini itu sendiri pendapatan bakal stabil. Nah, kan teman-teman semua masyarakat Indonesia kan untuk saat ini akan berada di rumah saja. Nah, di rumah saja ini pasti tentunya membutuhkan asupan makanan ataupun barang-barang yang lain yang dibutuhkan. Nah, ini pasti akan sangat didukung oleh para konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Nah, setelah pendapatan itu stabil, yaitu perekonomian KUMKM dapat pulih kembali. Nah, itu sendiri dapat pulih bila adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat konsumen untuk terus menjadikan KUMKM ini sendiri suatu usaha yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, untuk itu kita perlu mendorong adanya inovasi yang dilakukan oleh KUMKM. Nah, mungkin itu saja presentasi diri saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.